Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 22 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ohola dan Oholiba. Firman Tuhan terambil dalam Yehezkiel pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ke-49. Saya bacakan ayat kedua, ayat 35 dan 36. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah: oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggunglah sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak-anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar mendengar firman Allah dan menjadi pribadi yang mudah untuk kembali dan bertobat untuk segala sesuatu perbuatan buruk yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mungkin sebagian kita sudah sekian lama menjadi orang percaya, baru mendengar dua nama yang bernama Ohola dan Oholiba. Itu terdapat dalam Yehezkiel pasal yang ke-23. Siapa itu Ohola dan siapa itu Oholiba? Catatan Yehezkiel mencatat mereka adalah adik kakak, dua wanita adik kakak. Ohola kakaknya dan Oholiba adalah adiknya. Catatan dalam kitab Yehezkiel mengatakan mereka semenjak mudanya, bahkan semenjak masih di Mesir, mereka telah mengerjakan sebuah pekerjaan, yaitu persundalan dan kemesuman. Mereka menjajakan tubuhnya untuk dinikmati bahkan oleh musuh-musuh daripada bangsa Israel. Siapa saja itu musuh bangsa Israel? Catatan Alkitab mencatat itu adalah tidak hanya orang Mesir, tapi orang Asyur, orang Kasdim, dikatakan di dalam firman Tuhan, bahkan orang Soa, kemudian orang Pekot, dan juga mungkin bangsa-bangsa yang lain. Catatan dalam firman Tuhan, kitab Yehezkiel 23 mencatat semuanya itu. Dan firman Tuhan berkata dengan sangat gamblang, bagaimana memberikan tubuhnya itu kepada lawannya dan bukan kepada suaminya, bukan kepada orang yang berhak untuk menerimanya di dalam satu lembaga pernikahan yang Tuhan dirikan. Sehingga firman Tuhan jelas mengecam hal itu. Apa yang firman Tuhan katakan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah: oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggunglah sendiri kemesumanmu dan persundalanmu. Catatan di dalam ayat-ayat yang berikut dikatakan, mereka yang menikmati tubuhmu, mereka yang akan menelanjangimu dan akan merampas segala jerih payahmu, dan engkau akan penuh dengan duka cita. Itu yang firman Tuhan katakan. Di dalam ayat 48 dikatakan, aku akan menghentikan kemesuman di tanah ini sampai tidak ada lagi kemesuman. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa itu Ohola dan Oholiba pada zaman sekarang? Catatan Alkitab memang ini adalah dua orang kakak beradik. Tidak ada catatan siapa orang tuanya yang di dalam bagian Yehezkiel pasal ke-23. Namun ada makna yang lebih dalam daripada semuanya ini. Apa yang kita pelajari dari Ohola dan Oholiba? Dua kakak beradik perempuan, bahkan dikatakan adiknya itu berbuat lebih buruk dan lebih busuk daripada kakaknya, yaitu Ohola. Apa makna daripada hal yang dilakukan ini? Maknanya adalah sebuah kehidupan yang melanggar kebenaran firman Allah. Sebuah kehidupan yang membuat nafsu itu yang lebih berkuasa di dalam dirinya. Sebuah kehidupan yang kemudian melanggar norma-norma. Apapun segala sesuatu dilakukan, dihalalkan segala cara dalam rangka untuk mencapai tujuan. Kalau kita bertanya, mengapa seorang wanita, dalam hal ini dua wanita kakak beradik, menjajakan tubuhnya dalam kemesuman dan perjinahan? Ada banyak faktor. Biasanya karena satu traumatik masa lalu, atau sebuah kebiasaan yang memang sudah itu hal yang lumrah dilakukan oleh turunan keluarganya seperti demikian. Atau juga karena faktor ekonomi, karena faktor keadaan ekonomi. Sebagian orang itu menjajakan tubuhnya karena faktor balas dendam, karena faktor ketidaksetiaan yang pernah dialami oleh pihak lain. Itu adalah konteks pada zaman sekarang. Maka kemesuman dan perjinahan yang dilakukan di masa terdahulu pun kurang lebih persoalannya mirip-mirip dengan kondisi yang ada pada saat sekarang. Mengapa seseorang kemudian jatuh di dalam hal tersebut? Ada juga karena faktor kekuasaan dalam rangka untuk memperalat, untuk menguasai.
Dalam sejarah-sejarah kerajaan kita melihat bagaimana satu raja kemudian bisa meruntuhkan raja yang lain dengan disusupi wanita-wanita cantik, masuk ke dalamnya, mendekati para pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin musuhnya, kemudian meracuninya dengan cara menjajakan tubuhnya. Di dalam segala aspek berbicara tentang menjajakan tubuh, yang berbicara tentang kemesuman dan berbicara tentang perzinahan. Kembali kepada analisa awal, bahwa ini adalah untuk melakukan berbagai macam nafsu duniawi, keberdosaan dalam rangka untuk mencapai tujuan, sehingga firman Tuhan itu dilanggar. Dia sudah tidak peduli lagi norma-norma, sudah tidak peduli lagi apa yang Tuhan katakan boleh dan yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh, yang tidak harus dilakukan. Dan firman Tuhan berkata, segala keburukan yang dilakukan tidak hanya berbicara tentang perzinahan fisik, tapi ketidaksetiaan di dalam bentuk apapun juga. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan mengalami duka cita. Segala yang engkau punyai, engkau akan dirampas segala jerih payahmu, dan engkau akan ditelanjangi. Itu ayat Alkitab mengatakan seperti demikian. Pada ayat 48 dikatakan, aku akan menghentikan kemesumanmu di tanah ini sampai tidak lagi kemesuman lagi. Setiap perbuatan buruk, apapun dampaknya, apapun alasannya, apapun kemudian penyebab sebelumnya, bahwa kalau itu adalah sesuatu yang dilarang oleh kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Sesungguhnya kita sedang melawan Tuhan sendiri. Kalau kita melawan sesama manusia, kita punya dua kemungkinan, menang atau kalah. Tetapi sewaktu kita melawan aturan Tuhan, melawan firman Tuhan, kita tidak setia kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan. Apa yang firman Tuhan katakan? Engkau sedang berhadapan denganku. Engkau tidak berhadapan dengan siapapun. Engkau sedang berhadapan denganku. Karena engkau melupakanku, membelakangiku, maka sekarang tanggunglah sendiri akibat kemesuman dan juga persundalanmu. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah ini sampai tidak ada lagi kemesuman. Dan firman Tuhan berkata, engkau akan penuh dengan duka cita. Semua hasil jerih payahmu akan dirampas dan hidupmu akan telanjang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya persoalan hidup, kita punya alasan mengapa berbuat buruk dalam kehidupan kita. Namun jikalau kita percaya Tuhan itu adalah pribadi yang memulihkan, yang mengembalikan kita ke dalam kondisi yang lebih baik dari keadaan yang buruk sekalipun, Tuhan penolong kita, Tuhan penyembuh kita, Tuhan pemulih kita, maka di dalam melakukan banyak hal dengan berbagai macam alasan, kalau itu melanggar firman Tuhan, maka kembalilah kepada Allah. Sebelum kita ditelanjangi oleh Allah, sebelum Tuhan itu sendiri akan merampas segala berkat yang ada pada dirimu, sampai Tuhan menghentikan seluruh kemesuman persundalan. Tidak hanya berbicara tentang kemesuman dan perzinahan fisik, tapi kemesuman dan perzinahan di dalam bentuk dosa-dosa lain, di mana nafsu yang menguasai kita, segala cara kita lakukan untuk memuaskan dan punya alasan, berbagai alasan kenapa kita melakukan dosa. Maka siogianya kita datang kepada Tuhan, mengakui salah-salah dan dosa kita. Jangan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Ohola dan Oholiba juga dilakukan oleh kita. Kembalilah kepada Tuhan sebelum Tuhan menelanjangimu, sebelum Tuhan merampas jerih payahmu, sebelum engkau justru berakhir dengan duka cita dan bukan sukacita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.